Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya. Dan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Ketika saat ini engkau tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus, ketika saat ini engkau sungguh-sungguh merindukan akan kerajaan-Nya dan berjalan terus menuju kerajaan-Nya, maka apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan tetap pelihara engkau. Dia menjaga engkau. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar di saat engkau menghadapi berbagai persoalan hidup. Haleluya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, dapat menanggungnya.
Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Namun kami memohon belas kasihan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menguduskan setiap kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami setiap ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang kami perbuat salah di hadapan Bapa, ampunilah kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Bapa. Dan saat ini biarlah Bapa berbicara menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Lalu kebenaran firman-Mu itulah yang memberkati kami, bahkan mengubah kami, sehingga kami mau menjadi anak-anak-Mu yang hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa ketika mereka sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan mereka akan terlepas dari semua penderitaan. Ya, mereka akan dipulihkan, mereka akan dibaharui, ekonomi mereka akan dicukupi. Lalu mereka bisa hidup, menikmati hidup ini seperti apa yang mereka inginkan. Saudaraku, pola pikir seperti ini yang membuat ada begitu banyak orang tidak senang atau tidak suka kalau mendengar kebenaran firman Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata bahwa kita harus ikut mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Mendengar kata penderitaan ini tidak banyak orang yang suka, karena mereka berpikir bahwa ketika mengikut Kristus berarti segala sesuatu akan berjalan dengan lancar, ya. Everything is okay, everything is running well, gitu ya. Saudaraku, mengikut Kristus itu tidak seperti itu, ya. Sebab ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita harus rela menjadi hamba. Hamba itu kan harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan, ya. Jadi hamba tidak berhak memaksakan kehendaknya kepada tuannya, ya. Di dalam hal ini, sebagai orang percaya kita tidak berhak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan supaya Tuhan menuruti semua keinginan diri kita. Tidak bisa. Kita yang harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi di sini yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita catat atau yang perlu kita garis bawahi adalah mengikut Tuhan itu bukan berarti lalu kita bisa hidup tanpa persoalan. Ingat baik, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu tetap ada, tantangan hidup itu tetap ada. Tetapi bagaimana menghadapi semua itu yang terpenting, di mana kita harus belajar untuk bersabar, ya, di dalam segala keadaan. Bersabar lalu tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah, saudaraku, orang yang tidak mau bersabar pada akhirnya akan bersungut-sungut, ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang tidak mau bersabar ini lalu meninggalkan Tuhan. Karena mereka kecewa, mereka berpikir Tuhan kenapa tidak menjawab pergumulan mereka, ya. Lalu mereka marah terhadap Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya yang mengikut Tuhan tetapi memiliki tujuan yang berbeda.
di mana mereka mengikut Tuhan karena mereka hanya mau Tuhan menyelesaikan persoalan hidup mereka, Tuhan memberkati mereka, lalu mereka bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini sering terjadi di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan karena mereka mengikut Tuhan dengan rancangan dan rencana yang mereka buat sendiri. Ini yang menjadi persoalan, saudaraku. Apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka rencanakan, ya, mereka ingin itu semua tercapai. Lalu kalau tidak tercapai, maka mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Bagaimana kalau saat ini persoalan hidup yang kita hadapi belum juga selesai? Bagaimana kalau masih tetap ada tantangan, ada masalah? Kalau kita harus bersabar, sampai kapan kita harus bersabar? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, saudaraku, Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, karena itu saudara-saudara, perhatikan ini, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, iman percaya kita harus tetap teguh. Kita harus tetap bersabar menghadapi segala persoalan hidup. Apapun tantangan hidup yang harus kita hadapi, masalah hidup yang kita hadapi, kita harus tetap percaya, ya. Tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya kepadanya jatuh sampai tergeletak. Perhatikan itu, ya. Seringkali saudaraku, yang membuat kita tidak bisa bersabar adalah karena kita memiliki rancangan sendiri atas kehidupan kita. Kita memiliki rencana sendiri atas kehidupan kita, ya. Apa yang kita pikirkan, kita mau semua itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, disinilah letak kesalahannya. Sebab kita ini kan hamba. Hamba itu kan harus tunduk pada pengaturan tuannya. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan, saudaraku. Kalau kita membaca Yesaya 55 ayat 8, ayat 9, firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara, dengan demikian kita harus mengubah cara pandang hidup kita. Kalau kita sudah mengerti bahwa Allah memiliki rencana yang indah, rancangan yang indah atas kehidupan kita, sampai kapanpun kita harus tetap bersabar. Jangan memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tetapi kitalah yang harus belajar untuk tunduk di dalam pengaturan Tuhan, hidup di dalam pengaturan Tuhan, dan hidup melakukan kehendak Tuhan saja. Nah, orang yang ingin supaya Tuhan mencukupi hidupnya, memberkati hidupnya, ya, menyelesaikan segala persoalan hidupnya, menuruti keinginan dirinya sendiri, saya mau katakan bahwa orang-orang seperti ini sedang tidak percaya kepada Tuhan. Dan bukan saja tidak percaya, tetapi mereka juga tidak menghormati Tuhan secara patut, secara pantas. Karena kita itu kan harus tunduk di dalam pengaturan Tuhan, bukan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita akan melihat betapa sabarnya Ayub menghadapi persoalan hidup yang terjadi di dalam hidupnya. Dan apa yang Ayub alami itu dapat dikatakan sangat tragis, saudaraku.
Tetapi di dalam hal ini, perhatikan baik, Ayub tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Dan Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan Ayub tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Kalau kita melihat Yakobus pasal 5 ayat 10, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita harus tetap sabar di dalam segala keadaan dan tetap percaya bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik. Rencana Allah atas kehidupan kita, atas orang-orang yang mengasihi Dia, itulah yang terbaik. Itulah kenapa Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu bukan untuk menikmati dunia ini, saudaraku. Jadi dalam menjalani hidup ini, kalau ada masalah, tantangan, persoalan yang datang, kita harus tetap sabar. Karena lewat semua itu, Allah akan membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Lewat persoalan itu kita semakin dimurnikan, kita semakin diubah, kita semakin dibaharui, supaya pada akhirnya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sekalipun saat ini ada begitu banyak tantangan, persoalan, masalah yang kami hadapi, tetapi kami selalu percaya bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik atas kehidupan kami. Rancangan Tuhan itulah yang terbaik atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, ajar kami terus setia di dalam pengiringan akan Tuhan, dan kami terus menanti-nantikan waktu Tuhan bagi kami, pertolongan Tuhan atas hidup kami, karena kami percaya orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, Engkau Bapa yang akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mesbah Syukur besok hari. Shalom.